Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 28 Mei 2022, Pekan ke-6 Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 sampai 28 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Kedua bacaan liturgi hari ini sangat inspiratif. Inspirasi yang didapatkan dari kedua bacaan liturgi hari ini sangat relevan untuk kita yang hidup dalam keberagaman. Dan yang kedua, inspirasi yang didapatkan dari kedua bacaan liturgi hari ini berguna untuk kita supaya kita tahu bagaimana memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama meninggalkan Korintus dan tiba kembali di Antiokhia. Sejenak dia berada di Antiokhia, Rasul Paulus lalu kembali melaksanakan tugasnya, mengunjungi tempat-tempat di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus ada. Dia berada di sana untuk memberikan peneguhan kepada mereka supaya tetap kokoh dan kuat dalam iman akan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, Anda bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus dan memberikan pemahaman, peneguhan, kekuatan. Itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita yang hidup dalam keberagaman iman, keberagaman agama, keberagaman suku dan ras. Pertama-tama, berada di tengah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang seiman dengan kita. Memberikan peneguhan kepada mereka, supaya mereka tetap kokoh, tetap kuat dalam iman yang mereka anuti. Karena dalam keberagaman sering terjadi saling adu pendapat, sering terjadi antara orang berbagai macam agama, beradu pandangan dan juga mempersoalkan kehidupan beriman orang lain. Tidak hanya sekedar beradu argumentasi, maksudnya untuk meruntuhkan orang lain, meninggalkan imannya dan bersatu dengan iman yang dianutnya. Saudari dan saudara yang terkasih, makanya iman harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya perlu pimpinan agama, entah itu romo atau mungkin orang-orang yang mendapat kepercayaan, mengayomi umat, perlu memberi pemahaman, memberikan kekuatan kepada umat supaya mereka meyakini apa yang mereka imani, supaya mereka memahami apa yang mereka imani, dan kemudian bisa mempertanggungjawabkan iman itu. Dari bacaan yang pertama, ada tokoh lain yang juga sangat menarik, yakni Apolos. Dia dikenal sebagai seorang yang fasih berbahasa dan tahu banyak tentang kitab suci. Walau demikian, dia hanya tahu tentang pembaptisan Yohanes. Tapi dia orangnya mau belajar. Priscilla dan Aquila memohon kepada Apolos untuk datang ke rumah mereka
Dan di sana kepada Apolos mereka memberikan pemahaman tentang ajaran Tuhan. Dan Apolos mau belajar, sungguh mau belajar supaya tahu lebih banyak. Tidak merasa cukup dengan apa yang diketahui. Tidak sok pintar, tidak sok tahu. Tetapi mau belajar supaya memiliki pemahaman dan pengetahuan lebih luas. Dan dengan itu Apolos membantah semua orang Yahudi yang tidak percaya atau yang meremehkan atau yang melecehkan atau yang mempersoalkan keilahian Yesus. Mereka tidak yakin bahwa Yesus adalah Al-Masih. Tetapi Apolos melalui atau dengan argumentasi Alkitabiah, dia mengatakan, dia membuktikan bahwa Yesus adalah Al-Masih. Saudari dan saudara yang terkasih, ini sebuah contoh yang baik bagi kita dalam hidup beriman. Jangan merasa cukup dengan pengetahuan dan pemahaman yang kita dapat ketika kita menjadi katekumen. Jangan merasa cukup hanya karena kita memiliki surat baptis atau sertifikat sakramen krisma atau komuni pertama. Kita mesti terus-menerus belajar untuk mendalami, terus lebih dalam memahami apa yang kita imani. Jangan sok tahu, jangan menjadi sombong. Kita harus belajar terus-menerus dalam kehidupan ini, terutama menyangkut atau yang berkenaan dengan kehidupan iman kita. Bahwa kita sudah pastor, sudah romo, harus tetap belajar supaya tetap tahu dengan hal-hal baru yang berkembang dalam kehidupan beriman, dalam teologi, dan berbagai macam hal yang sangat berguna bagi kita sebagai imam, sebagai romo untuk berkarya. Ada juga toh romo-romo yang menganggap diri sudah tahu semua, padahalnya tidak tahu apa-apa, atau mungkin juga setengah saja yang tahu, tapi sok tahu, sok pintar, dan tidak mau belajar. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira ini baik bagi kita para romo untuk terus menjadi inspirasi supaya kita terus belajar dalam kehidupan. Jadilah orang yang rendah hati, yang terus merasa diri kurang, dan karena itu mau belajar setiap saat. Karena kita dituntut untuk bisa memberikan pertanggungjawaban iman kita, terutama kita harus memberikan pemahaman kepada umat yang kita bimbing, yang kita pimpin, supaya mereka juga menjadi kokoh dan kuat dalam imannya. Persis seperti Apolos. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil kepada kita diberikan inspirasi bagaimana kita harus berdoa kalau kita berdoa kepada Bapa. Yesus mengajarkan kepada para rasulnya pada malam perjamuan terakhir bahwa doa yang disampaikan kepada Bapa atas namanya, Bapa akan mendengarkan. Dengan ini Yesus mau mengatakan kepada para rasulnya dan kita sekalian, doa yang disampaikan kepada Bapa harus dengan pengantaran Yesus Kristus, harus dalam nama Yesus Kristus, supaya doa kita didengarkan oleh Allah Bapa kita. Saudari dan saudara yang terkasih, secara khusus kepada kita, kepada umat Katolik, kita biasa berdoa, dan saya yakin kita biasa berdoa. Kita berdoa kepada Allah Bapa kita, kita berdoa kepada Yesus Kristus, bahkan kita juga berdoa melalui orang kudus tertentu, santo, santa tertentu. Jangan lupa, kalau kita misalnya berdoa langsung kepada Bapa, kita harus berdoa dengan atau dalam nama Yesus Kristus, dengan pengantaran Yesus Kristus. Kalau kita berdoa langsung kepada Yesus, Yesus akan menyampaikan doa kita kepada Bapa. Dan kalau kita berdoa melalui orang kudus tertentu, jangan lupa, kita cuma berdoa kepada orang kudus itu yang pada akhirnya orang kudus dalam kesucian hatinya, dia akan menyampaikan itu kepada Yesus. Nah, andai kata doa kita dikabulkan, doa kita dikabulkan tidak karena orang kudus itu,
tapi doa kita dikabulkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Doa kita dikabulkan oleh Yesus, tidak oleh Orang Kudus. Orang Kudus cuma menjadi sarana. Karena kita tahu sebagai Orang Kudus, mereka orang yang suci. Nah, doa seorang yang benar, seorang yang suci, pasti punya kekuatan yang luar biasa. Nah, atas dasar inilah, kita sebagai orang Katolik berdoa kepada Orang Kudus tertentu. Tapi supaya kita pahami, yang mengabulkan doa kita adalah Tuhan sendiri, bukan Orang Kudus tersebut. Orang Kudus cuma perantara kita kepada Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus bersabda kepada para rasulnya dan kita, yang berdoa kepada Bapa dalam namanya akan dikabulkan oleh Bapa. Itu tidak pertama-tama karena jasa kita, karena kita orang hebat, karena kita aktif di gereja dan segala macam. Tidak, doa kita dikabulkan karena Kristus. Tuhan memberkati.